Bab 9. Mas Ilham, ada apa ke sini? Tanyaku pada laki-laki yang tiba-tiba masuk ke ruang UGD. Kenapa ia tiba-tiba muncul? Tadi orang yang aku suruh ikuti kemanapun kamu pergi, memberikan informasi bahwa kamu sedang menuju rumah sakit. Ucap Mas Ilham membuatku tertawa kecil. Terus bodyguard kamu bilang apa lagi? Tanyaku masih tertawa. Sebelum beranjak rumah sakit, Bu, mau kemana? Saya harus tahu ibu mau kemana. Tanya salah seorang bodyguard yang ditugaskan mengikuti kemanapun aku pergi. Kali ini aku mau ke UGD. Badanku rasa meriang. Ucapku sengaja membuat alasan palsu. Kami dampingi ibu ya. Tidak perlu, aku masih bisa mengendarai mobil. Sudah ya, khawatir UGD nanti penuh. Ucapku tergesa-gesa. Akhirnya aku bisa pergi tanpa didampingi oleh bodyguard yang telah Mas Ilham perintahkan mengikuti kemanapun aku pergi. Oh, jadi kamu tidak ingin diikuti oleh orang-orangku, makanya tadi berbohong? Tanya Mas Ilham. Tidak begitu juga, aku hanya risih diikuti oleh 2 orang laki-laki bertubuh besar. Ujarku jujur. Ini kan demi keselamatan kamu, aku hanya ingin menjaga kamu melalui para bodyguard itu. Ujar Ilham membuat Sandra tersenyum dan mengeledek kami berdua. Kamu punya pendamping baru gak ngenalin aku, Sulis? Ucap Sandra seketika membuat mataku membulat. Sedang dalam keadaan sakit masih sempatnya bercanda. Aku pamit dulu, San. Nanti keluargamu datang, ada keperluan penting dengan papa. Ucapku berpamitan. Lalu Mas Ilham pun ikut pamit. Mari mbak, semoga lekas sembuh. Ucapnya sembari mengikuti langkah kaki ini ke depan. Tunggu, kamu jangan cepat-cepat langkahnya, naik mobilku ya. Mobilmu dibawa oleh ajudan saja. Mas Ilham menawarkan jasa antar ke tempat papa. Lebih baik aku ikut dengannya, karena Mas Ilham yang akan membantuku untuk membebaskan papa. Ini kuncinya, aku ikut dengan kamu, sahutku sambil memberikan kunci kepadanya. Lalu baru saja ingin ke parkiran, tiba-tiba Bang Ridwan muncul kembali dengan keluarga Sandra. Sulis, tunggu. Ada yang panggil. Aku ke parkiran dulu ya, kamu tunggu di sini. Pesan Mas Ilham. Aku berhenti sejenak dan menunggu ia menghampiriku. Sedangkan Mas Ilham melanjutkan perjalanannya menuju tempat ia memarkirkan mobilnya. Ada apa bang? Tanyaku ketus. Kamu mau kemana? Aku sudah sangat mempedulikan sahabatmu, masa kamu pergi? Aku mengernyitkan alis. Aneh sekali orang ini. Peduli dengan sahabatku, tapi minta aku juga tetap di sini. Maksudnya gimana? Kamu peduli dengan Sandra, aku senang. Lalu hubungannya dengan kepergianku apa? Tanyaku heran. Ya, aku pikir kamu akan tetap di sini dengan keluarganya. Kita temani sama-sama. Sahutnya membuatku terkekeh. Aku ada kepentingan lain. Tadi sudah pamit dengan Sandra. Ia pun sudah merasa baik-baik saja. Ujarku sembari memakai kacamata. Karena sebentar lagi Mas Ilham akan lewat membawa mobilnya. Jadi aku ditinggal. Desahnya kesal. Aku pun mengangguk dan mobil Mas Ilham sudah berada tepat di hadapan kami. Aku duluan ya. Oh ya, jangan lupa hutang 30 juta harus tetap dibayar. Sampai kapanpun aku tidak akan ikhlas. Ancamku sembari berlalu darinya dan masuk ke dalam mobil. Masuk mobil Mas Ilham. Rasanya nyaman sekali. Mobil sedan dengan mini care beda ya rasanya. Aku pun terlihat norak dibuatnya. Kenapa laki-laki itu selalu ada dimanapun kamu berada? Tanya Mas Ilham mengejutkan aku yang sedang memperhatikan seisi mobilnya. Hah? Kalau dipikir-pikir memang aneh juga sih mas. Sahutku refleks. Kemarin saat kalian meributkan rumah ia pun datang. Lalu saat kecelakaan temanmu ia pun datang. Mas Ilham keheranan dengan adanya Bang Ridwan setiap kali kejadian. Aku pun heran, kenapa Mas Ilham selalu ada dimanapun aku berada? Ungkapku dengan nada mengejek. Kamu ngeledek ya? Itu kan karena aku menyuruh orang mengikuti kamu. Selagi aku tidak ada di sampingmu, mereka yang akan melindungi Sulis. Ungkapnya membuatku tersanjung. Benar-benar lelaki bertanggung jawab. Terima kasih banyak mas, sudah banyak membantuku, sahutku. Lalu gagang setir pun ia belokkan, tanda sudah sampai di lokasi tempat bapak ditahan.
Aku dan Mas Ilham turun menginjakan kaki kesekian kalinya di penjara. Untuk memperjuangkan papa keluar dari penjara, kami langsung menemui petugas untuk bicara dengan papa. Petugas pun langsung membawa papa ke hadapan kami. Pah, tenang saja, semua bukti sudah di tangan. Pengacara akan melaporkan balik Pak Yutaka Firdaus, ucapku pada papa. Terlihat raut wajahnya keheranan saat aku menyebutkan namanya. Yutaka, tanya papa. Iya Pak Ari, biang keroknya adalah Pak Yutaka, sahut Mas Ilham. Wajah papa tiba-tiba memerah, tangannya mengepal menahan amarahnya. Tega sekali dia. Papa kesal sekali mendengar bahwa ternyata yang memfitnahnya adalah Pak Yutaka. Pah, sabar ya, sebentar lagi papa akan bebas, ujarku menenangkannya. Kamu bagaimana kabarnya dengan adikmu? Apa ia masih cari masalah? Tanya papa. Sebaiknya aku ceritakan semua padanya agar ia tahu bahwa istri dan anaknya itu sangat serakah. Rumahku hampir dijual oleh mereka, Pah. Untungnya ada Mas Ilham, ujarku sambil menghembuskan napas panjang. Astaga, keterlaluan sekali mereka. Pah, Mas Ilham sempat memberikan uang pun mereka yang ambil, ucapku menyusul. Betul Pak, ucap Mas Ilham juga. Lalu setelah kami berbincang-bincang sesuai waktu yang telah ditentukan, kami pamit pulang. Aku memberikan semangat kepada papa yang amat aku sayangi. Begitupun Mas Ilham yang juga turut memberikan papa semangat. Kalau begitu aku pamit Pak, ucapku. Kalian hati-hati ya. Mari Pak, maaf papa belum sempat datang berkunjung. Mungkin nanti saat sidang sudah dimulai, ujar Mas Ilham memberikan pengertian. Tidak apa-apa, salam untuk Pak Takawibowo, ujar papa. Lalu kami berdua pamit dan bergegas pergi. Namun, karena hari sudah siang sekali, perut pun belum terisi. Maka Mas Ilham menepikan mobilnya ke sebuah restoran di pinggir jalan. Kita makan siang dulu ya, ajaknya. Aku pun mengangguk tanda bersedia. Memang perut ini sudah teramat lapar. Saat kami masuk dan duduk, aku melihat Bu Santi bersama seorang lelaki. Aku perhatikan dari kejauhan, namun aku tak mengenali laki-laki itu. Mas, itu ibu. Lihatlah, ia bersama seorang laki-laki berjas, ucapku sembari menyorot arah tempat ibu duduk bersama laki-laki berjas coklat tua.